Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran masing-masing. Apakah semua sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang gilirannya hari ini memimpin doa siapa? Saya, Bu Guru. Baik, silahkan Ica. Baik, buat teman-teman, silahkan ambil posisi yang baik ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ica. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu memupuk rasa cinta tanah air dengan menjunjung rasa nasionalisme kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semuanya ambil posisi tegap dan duduk yang benar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah memahami, menelaah, serta menerapkan bagaimana sikap dan tanggung jawab terhadap nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, apa saja tanggung jawab yang Ibu maksud? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Ibu. Silakan Rizky. Contohnya yaitu melestarikan bahasa dan seni budaya, Bu. Bagus. Ada lagi? Bu. Mencintai produk-produk dalam negeri. Betul sekali, Bunga. Ada lagi? Saya, Bu. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pendapat dari Rizky, Bunga, dan Oka sudah betul. Maka kali ini kita akan bahas pokok lanjutannya, yaitu mengenai pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hak dan kewajiban? Ada yang sudah pernah dengar, atau bahkan ada yang sudah tahu? Saya pernah dengar, Bu. Hak adalah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh seorang individu.
Bagus sekali. Kalau kewajiban, ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan, Olip. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau dilaksanakan, Bu. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau dilaksanakan ya, Bu. Ya, betul sekali. Pada umumnya, hak dan kewajiban ini berjalan beriringan. Hak adalah kewenangan yang dimiliki seseorang, baik sejak ia lahir hingga saat ini, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, baik itu dalam tugas maupun pekerjaan. Nah, pada pertemuan ini kita akan melihat apa saja bentuk-bentuk hak dan kewajiban itu, serta bagaimana tanggung jawab kita sebagai warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, setelah menyimak isi video pembelajaran kewajiban warga negara, nantinya kita mampu menelaah bentuk pelaksanaan kewajiban oleh warga negara dalam kehidupannya sehari-hari dengan baik. Yang kedua, setelah kita memahami atau mengamati gambar animasi kewajiban warga masyarakat sebagai bagian dari warga negara dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan siswa mampu menyimpulkan manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban tersebut dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan terkait bentuk pengingkaran kewajiban warga negara, siswa secara berkelompok mampu berdiskusi untuk memecahkan masalah pengingkaran kewajiban oleh warga masyarakat yang berdampak pada kehidupan sehari-hari dengan baik. Selanjutnya, setelah kegiatan berdiskusi secara berkelompok, siswa mampu menyusun laporan hasil analisis terkait masalah pengingkaran kewajiban oleh warga masyarakat yang berdampak pada kehidupan sehari-hari dengan teliti. Dan yang terakhir, setelah membuat laporan, siswa mampu menampilkan hasil laporan tersebut dengan percaya diri. Dan manfaatnya, setelah kita mempelajari ini, kita akan lebih menghormati sesama kita, serta menghargai hak maupun kewajiban yang sudah atau yang akan kita jalankan. Baik, silakan semuanya bentuk kelompok masing-masing seperti kelompok sebelumnya. Baik, sudah ada kelompok masing-masing? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Baik, selanjutnya silahkan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Yuliuda Channel, tempat kita berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 6, tema 6, subtema 1, yaitu tentang kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara. Pelajaran kelas 6, tema 6, subtema 1. Warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pada pasal 26 UUD 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan dengan undang-undang. Hak, tugas, dan kewajiban warga negara Indonesia. Kewarganegaraan menyiratkan status kebebasan dengan tanggung jawab yang menyertainya. Warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab.
Dikutip dari situs Mahkamah Konstitusi atau MK, setiap warga negara Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban yang sama yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Berikut hak warga negara Indonesia. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini sesuai pasal 28A. Berikutnya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, pasal 28B ayat 1. Selanjutnya, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Kewajiban warga negara. Masih banyak lagi hak-hak yang diperoleh oleh semua warga negara. Tentu sebelum mendapatkan haknya, setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Kita bahas kewajiban warga negara. Yang pertama, semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 2. Upaya pemerintah guna mendukung suksesnya program tersebut adalah memperbaiki fasilitas pendidikan, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan guru-guru yang profesional. Dua, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 3. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Empat, wajib menghormati hak asasi manusia, yaitu hak asasi orang lain, di mana tertuang dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Masih banyak lagi kewajiban yang harus kita kerjakan. Kita harus membayar pajak tepat pada waktunya, serta mematuhi peraturan lalu lintas. Sebagai pelajar, kita juga wajib mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kemudian melaksanakan tugas piket di sekolah, dan lain-lain. Dengan melaksanakan kewajiban, maka kita telah berperilaku positif. Berperilaku positif merupakan perwujudan memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan benar. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita lihat bentuk-bentuk kewajiban warga negara lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak dapat melihat gambar. Ada 4 gambar yang tersedia di layar Anda masing-masing. Coba, pada gambar yang pertama, apa yang kamu lihat? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Izin menjawab.
Pada gambar pertama, terlihat masyarakat yang sedang bergotong royong. Ya, bagus. Selanjutnya, pada gambar kedua, Saya, Bu. iya, Ica. Pada gambar kedua itu terdapat penduduk bersama-sama sedang menanam pohon atau tanaman, Bu. Bagus. Selanjutnya, gambar yang ketiga, Saya, Bu. Gambar ketiga itu masyarakat yang sedang antri dengan tertib dalam membayar pajak, Bu. bagus. Dan terakhir, gambar yang terakhir itu gambar apa? Saya, Bu. Nah, untuk gambar terakhir itu masyarakat sedang melakukan ronda malam, Bu, atau siskamling. Bagus. Berarti semua dapat mengamati gambar dengan baik. Nah, tadi anak didik sudah menjawab dengan benar. Untuk penjelasan yang pertama, silahkan kepada Oka dibacakan. Gambar di atas menggambarkan bentuk-bentuk kewajiban yang dilakukan sebagai warga masyarakat sebagai bagian dari warga negara. Gambar ke-1 menggambarkan kegiatan gotong royong saling membersihkan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari warga negara untuk ikut membangun negeri yang bersih dan sehat, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali. Bagus. Untuk penjelasan gambar kedua, kepada Bunga silahkan dibacakan. Baik, untuk gambar kedua menggambarkan kegiatan menanam pohon di sepanjang jalan. Kegiatan penghijauan dengan menanam pohon juga merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk ikut menjaga keseimbangan alam serta menjaga kualitas udara di bumi agar terbebas dari polutan-polutan berbahaya. Untuk penjelasan gambar yang ketiga, kepada Ana silahkan. Gambar ketiga menggambarkan kegiatan membayar pajak. Membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara. Dengan membayar pajak, kita dapat mendukung pembangunan negara menjadi lebih baik lagi. Salah satunya seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum yang dapat masyarakat gunakan untuk memudahkan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk gambar yang keempat, silakan Oli. Baik, Bu. Untuk gambar yang keempat, menggambarkan kegiatan ronda malam. Ronda malam juga merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Nah, dari keempat gambar itu, itulah merupakan contoh-contoh atau bentuk-bentuk hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita kan sudah mempelajari mengenai kewajiban warga negara dan bentuk-bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai bagian dari warga negara dalam kehidupan sehari-hari melalui video yang sudah Ibu tayangkan tadi dan gambar yang baru saja kita bahas. Maka dapat ditarik kesimpulan, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Namun nyatanya masih banyak orang yang mengetahui dan menuntut hak daripada kewajibannya. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut mengingkari kewajiban. Nah, apa saja ya contoh-contoh bentuk pengingkaran kewajiban dalam hal ini kewajiban sebagai warga negara? Nah, kita baca teks bacaan selanjutnya. Untuk teks yang pertama, silakan kepada Ica dibacakan. 1. Bentuk pelanggaran kewajiban sebagai warga negara yang pertama, tidak menaati peraturan lalu lintas. Setiap warga negara mempunyai kewajiban menaati peraturan lalu lintas, baik sebagai pejalan kaki, pengendara bermotor, dan pengguna jalan lain. Contoh perbuatan yang tidak menaati peraturan lalu lintas adalah tidak mempunyai surat kendaraan yang lengkap, parkir di sembarang tempat, melanggar lampu merah, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan tersebut selain melanggar undang-undang lalu lintas juga melanggar kewajiban menghormati hak orang lain, apalagi apabila
Apalagi bila pengingkaran diikuti dengan membahayakan orang lain, maka seseorang melanggar hak asasi orang lain. Baik, nah dapat disimpulkan bahwasanya pengingkaran kewajiban sebagai warga negara itu salah satunya apa tadi? Tidak menaati peraturan lalu lintas. Baik, untuk yang kedua, apa saja sih pelanggarannya? Silakan kepada Rizky dibacakan. Baik, Bu. Yang kedua yaitu merusak fasilitas umum. Merusak fasilitas umum berarti pengingkaran terhadap kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar. Padahal lingkungan dan alam sekitar tersebut bermanfaat bagi manusia. Contohnya, fasilitas umum yang seringkali dirusak. Telepon umum, coret-coret halte, merusak kendaraan umum, padahal kalau rusak akan merugikan diri sendiri yang menggunakan fasilitas tersebut. Baik, terima kasih Rizky. Nah, yang kedua adalah merusak fasilitas umum. Nah, fasilitas umum yang dimaksud di sini tidak hanya seperti jalanan, namun ada telepon genggam atau telepon umum, mencoret-coret halte, merusak kendaraan umum, dan itu semua kalau dirusak akan merugikan si pengguna. Nah, si penggunanya ini siapa? Tentu kita. Ada Rizky, ada Bunga, ada Ana, ada Olip, ada Oka, ada Ica, dan ada Vivi sebagai pengguna dari fasilitas umum. Selanjutnya, silakan dibacakan oleh Vivi. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan berarti pengingkaran terhadap kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan lingkungan kotor dan bau, bahkan sampai banjir. Maka kita sendiri yang rugi dan merugikan orang lain. Terlebih lagi merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dan dampaknya adalah terhadap kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Merugikan orang lain juga artinya mengingkari kewajiban warga negara terhadap orang lain. Sudah, Bu? Bagus. Ya, untuk yang ketiga itu membuang sampah sembarangan. Indonesia merupakan penghasil sampah salah satunya yang terbesar. Maka kita sebagai siswa-siswi yang sudah belajar mengenai pelanggaran kewajiban ini, kita mulai hari ini jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Buanglah sampah pada tempat sampah. Dan yang terakhir itu ada korupsi. Korupsi ini merupakan salah satu perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran. Perilaku ini dapat merugikan rakyat, negara, hingga triliunan rupiah. Itu artinya seseorang yang mengingkari banyak kewajibannya sebagai warga negara. Kewajiban tersebut antara lain kewajiban menghormati orang lain, membela negara, dan ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, sungguh banyak kesalahan dan dosa orang yang melakukan korupsi. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir, silakan dibacakan oleh Olip. Baik, Bu. Untuk pelanggaran kewajiban sebagai warga negara yang kelima, yaitu tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Demikian bunyi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, tiap warga negara wajib ikut serta dalam bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sesuai perannya masing-masing. Contohnya, pengingkaran kewajiban negara terhadap pembelaan negara adalah seorang pelajar yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu tugas dan kewajibannya sebagai pelajar yang baik dan bahkan menimbulkan perkelahian atau kekacauan di masyarakat. Dalam hal ini, secara lebih luas, seorang warga negara yang tidak mau tahu dengan lingkungannya dan negaranya atau berbuat atau melakukan tindakan yang memecah belah bangsa Indonesia.
Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir ini, seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut serta dalam pembelaan negara. Contohnya apa? Tidak membuat keributan di lingkungan masyarakat maupun di sekolah, tidak ikut tawuran atau bentuk lain semacamnya. Nah, sebelum kita berdiskusi, apakah ada pertanyaan anak-anak? Ibu, saya ingin bertanya, Ya, Rizky? mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang, Bu? Wah, pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, mau menjawab. Jadi, hak dan kewajiban tentunya harus seimbang ya, Bu, supaya kita mendapatkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, hingga kenyamanan dalam hidup baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga dalam berbangsa dan bernegara. Bagus sekali, Olip. Karena kerukunan itu tercipta apabila kita nyaman dan tentram dalam lingkungan kita. Betul sekali. Nah, sudah dapat dipahami? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Nah, silahkan. Sebagai seorang pelajar, pengaruhnya apa ya, Bu, kalau kita melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ana? Saya, Bu. Silahkan, Vivi. Bila seorang pelajar melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka dirinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, keterampilan yang semakin terasah, suasana belajar yang nyaman, dan prestasi yang meningkat, Bu. Betul sekali. Prestasi yang baik didapat bila kita dapat mengemban tanggung jawab dengan baik pula. Baik anak-anak, apakah sampai di sini semua sudah dapat memahaminya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus. Sekarang silahkan fokus ke kelompok masing-masing. Diskusikan dengan teman sekelompokmu solusi apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi masalah pengingkaran kewajiban warga negara agar tidak marak atau banyak terjadi. Ibu akan beri waktu selama 20 menit untuk kalian berdiskusi. Silahkan berdiskusi. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, setelah kalian berdiskusi, silahkan kelompok siapa dulu yang ingin melaporkan hasil diskusinya. Saya, Bu. Silahkan, Oka. Jadi, solusi dari kelompok kami adalah memberikan denda, Bu, bagi warga negara yang mengingkari kewajibannya sebagai warga negara, Bu. Bagus, silahkan kelompok siapa lagi? Ibu, dari kelompok saya ingin menambahkan. Ya, silahkan Bunga. Menurut kelompok saya, selain dengan yang dibilang Oka tadi, selain itu bisa juga dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum agar pengingkaran kewajiban warga negara bisa berkurang. Bagus. Apakah ada lagi? Kelompok saya, Bu. Iya, Ica, silahkan. Jadi solusi dari kelompok kami yaitu bagi warga negara yang mengingkari kewajibannya tidak akan mendapatkan haknya karena setiap warga negara akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya, Bu. Bagus sekali. Nah, dapat disimpulkan semua kelompok telah melaporkan dengan hasil yang memuaskan. Baik, PPT-nya akan Ibu close dan Ibu akan bertanya satu pertanyaan dari Ibu. Tadi kan kita sudah banyak belajar mengenai banyak hal. Nah, apa saja itu? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan Rizky. Kita sudah belajar bentuk-bentuk hak dan kewajiban dalam bermasyarakat dan bernegara, Bu.
Bagus. Tadi bentuknya apa saja ya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Bergotong royong, Bu, dalam lingkungan masyarakat. Bagus. Berarti anak-anak sudah memahami pembelajaran hari ini. Kita sebagai manusia pun sudah memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, kita juga tidak terlepas dari tanggung jawab untuk melaksanakannya. Baiklah, selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan atau pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai contoh-contoh kewajiban, utamanya dalam mengisi kemerdekaan baik dari rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Tadi kan kita sudah bahas sedikit mengenai bentuk-bentuknya dalam masyarakat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan dibaca terlebih dahulu mengenai materi dari yang Ibu sampaikan tadi. Baiklah, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu, ingin memimpin. Baik, silakan Olip. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Olip. Anak-anak, jangan lupa ya untuk rajin belajar di rumah. Terapkan hak dan kewajiban yang terpuji yang sudah kita pelajari di pembelajaran hari ini. Jaga kesehatannya ya semuanya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.